Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Rana Sumita, pendekar tombak matahari. Wow, favorit baru kita semua ya teman-teman ya. Surya Yuda, sang jenderal muda. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Ular lanang membawa petaka. Pendekar tombak matahari part 6. Surya Yuda kini tinggal bersama eyangnya Ki Arya Saloka. Luka-luka akibat pertempuran terakhir dengan sisa bandit pejagalan kini telah sembuh sepenuhnya. Pagi itu, Surya Yuda pergi ke sumur dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Hari-harinya kini diisi dengan membaca berbagai kitab bela diri dan juga kitab pengobatan. Gendon, murid Ki Arya Saloka yang berpipi tembam itu, selalu setia menemani kemanapun Surya Yuda pergi. Pagi itu, Surya Yuda baru saja kembali dari sumur. Gendon sudah menunggu di depan kamarnya. Ada apa? Guru sudah menunggu Anda, Tuan Muda. Sepagi ini? Ya, ada hal yang penting yang ingin guru sampaikan. Apa itu? Waduh, mana Gendon tahu, Tuan Muda. Langsung tanya saja sama guru. Surya Yuda tidak menjawab. Dia melempar kain basah bekas lap wajahnya ke bahu Gendon dan pergi menemui Ki Arya Saloka. Di sisi lain, Ki Arya Saloka duduk sembari memegang lintingan rokok di tangan kanannya. Sesekali, Ki Arya Saloka menghisap lintingan tersebut dan mengembuskan nafas yang bercampur asap putih. Surya Yuda muncul dengan pakaian serba hitam serta sendal pelat yang juga berwarna hitam. Eyang memanggilku. Ya, kita sarapan dulu. Setelah ini perjalananmu lebih berat dan juga jauh. Sebelum memasuki kerajaan Jalupangguru, tidak ada kota lagi yang bisa kau singgahi. Surya Yuda mengangguk dan mengambil piring yang terbuat dari tanah liat sebelum mengisinya dengan singkong rebus, ikan bakar, dan daun singkong rebus. Makan yang banyak. Surya Yuda hanya mengangguk mengiyakan. Seperti biasa, dia makan tanpa banyak bicara seperti ajaran orang tuanya sedari kecil. Beberapa saat berlalu, Ki Arya Saloka melihat cucunya sudah hampir selesai makan. Dia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membahas masalah yang berputar di kepalanya sejak semalam. Surya Yuda mendongakkan kepala. Iya, Yang. Bagaimana perasaanmu? Surya Yuda mengerutkan keningnya. Ia merasa bingung dengan pertanyaan dari Ki Arya Saloka. Akhirnya, Surya Yuda memutuskan untuk berhenti makan dan membasuh tangannya di mangkuk kobokan. Perasaanku? Maksud yang apa? Apa kau ingat? Kemarin itu kekuatanmu meningkat drastis. Apa kau tidak merasa ada yang salah dengan tubuhmu? Tidak banyak perbedaan yang kurasakan, Yang. Hanya saja setiap kali hujan turun, ada sesuatu yang lain dari biasanya. Apa kekuatan itu masih ada? Surya Yuda menghembuskan nafas perlahan. Aku tidak tahu secara pasti. Yang jelas, kemarin malam aku berusaha untuk mengeluarkan kekuatan,
Tapi tidak bisa. Aku hanya merasa tubuhku lebih sehat dan segar dari sebelumnya. Ki Arya Saloka mengangguk pelan. Mungkin itu adalah cara dewa membantumu. Bagaimanapun, tenagamu masih dibutuhkan oleh dunia. Jika kekuatanku sudah kembali, aku ingin kembali ke Nararta. Oh, untuk apa? Dunia ini begitu luas. Kenapa kau tetap mau bertahan di tempat kecil seperti Nararta? Yang aku ini adalah putra Panglima Besar Indrayudha, pemimpin muda pasukan Puting Beliung milik ayahanda. Takdirku sudah digariskan untuk menjaga Nararta. Naif. Kalau saja bocah itu tidak egois, kau tidak akan terluka seperti ini. Suryayudha menatap Ki Arya begitu dalam. Tolong jangan bahas masalah itu lagi, Yang. Sebelum Pangeran Abimanyu memutuskan untuk pergi berburu, aku sudah memutuskan untuk setia padanya. Terluka ketika sedang menjaganya, itu merupakan sebuah kehormatan. Bukan kehormatan, tapi kedunguan. Anak bodoh, kau berlatih keras setiap hari, tetap terluka oleh sekumpulan bandit. Bukankah itu dungu? Jika aku tidak berlatih keras setiap hari, mungkin aku tidak hanya terluka, tapi juga kehilangan nyawa. Setelah semua yang kau lalui, masih berani menjawab? Suryayudha hanya menunduk. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat sesuatu. Beberapa saat setelah tersambar petir, aku merasa jika aura yang kau keluarkan begitu berbeda. Aura kejam yang mengintimidasi. Ini bukanlah aura yang biasanya kau keluarkan saat bertarung. Benarkah, Yang? Ya benar. Memangnya apa yang kamu rasakan pada saat itu? Suryayudha terlihat berpikir keras, berusaha mengingat kejadian yang menimpanya kemarin. Aku hanya merasa sangat ingin membunuh. Rasanya sangat sulit untuk mengendalikan diri jika tidak membunuh. Gejolak yang timbul tidak bisa ditahan, dan setiap darah yang tumpah membuatku merasa puas. Kalau begitu, aku hanya berharap kamu bisa mengendalikan emosimu. Kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan ini semua. Jangan sampai kau menyakiti orang-orang yang kau sayang, karena itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Iya, Yang, aku akan berusaha. Ki Arya mengambil sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah cincin perak dengan ukiran naga berwarna emas. Cincin yang sangat indah, terlihat begitu gagah walau hanya sebuah cincin. Ini adalah cincin penyimpanan. Hanya saja Eyang membuatnya seperti ini agar orang tidak mengira bahwa ini adalah cincin penyimpanan. Eyang, bukankah ini terlalu berharga? Sepertinya aku belum pantas mendapatkannya. Ki Arya Saloka mencibir kesal. Pantas atau tidak, kau tidak dapat menentukannya. Aku memberikan ini sebagai hadiah, dan kau hanya bisa menerimanya. Kau tidak berhak menolak. Tapi sebagai seorang prajurit, aku tidak boleh menerima hadiah dari orang luar. Pak! Anak bodoh. Sekarang kau bukan bagian dari prajurit miskin itu. Sekarang kau itu adalah cucuku, cucu Ki Arya Saloka. Jika kau bahkan tidak memiliki harta seperti ini, bagaimana aku bisa pamer pada teman-temanku? Suryayudha hanya bisa mengangguk dan menerima cincin tersebut. Berdebat dengan eyangnya lebih sulit daripada menaklukkan jenderal lawan. Dia tidak pernah bisa menang melawannya. Sebelum memakainya, Suryayudha menggigit ujung jarinya hingga berdarah dan meneteskan setetes darahnya ke cincin tersebut hingga mengeluarkan cahaya perak untuk beberapa saat. Ketika Suryayudha memeriksa cincin tersebut dengan pikirannya, dia cukup terkejut karena terdapat gunungan koin perak dan obat-obatan dari salep, serbuk hingga pil. Semuanya ada di dalam cincin tersebut. Yang, bukankah ini terlalu banyak? Itu hanya sebagian kecil dari kekayaan yang aku miliki. Ki Arya Saloka tersenyum tipis ketika melihat Suryayudha yang terpana dengan ucapannya. Ayahmu itu adalah seorang pejabat. Dia tidak bisa memegang harta sebanyak itu. Tapi kau berbeda. Kau bukan lagi seorang prajurit, tetapi seorang cucu dari salah satu 5 tabib terhebat di daratan ini.
Terlalu banyak harta juga membahayakan nyawa. Sepertinya secara tidak langsung yang ingin membunuhku. Surya, aku itu pernah membaca sebuah buku. Jika kau ingin menjadi yang terkuat, maka kau harus hidup di neraka sebelum kau menjadi neraka bagi musuhmu. Dan perjalanan itu akan segera dimulai. Ya Yang, aku mengerti. Aku akan menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Aku tidak akan mengecewakan Yang. Asalkan kau hidup, aku tidak akan pernah kecewa. Jika kau tidak bisa menjadi pendekar, kau kan bisa menjadi tabib atau pandai besi. Ada banyak kesempatan, asalkan kau tetap hidup. Surya Yuda memulai perjalanannya hari itu ditemani oleh Gendon, orang kepercayaan Ki Arya Saloka, setelah memberikan sejumlah kekayaan pada cucunya. Ki Arya Saloka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah dan memerintahkan Gendon untuk menemani Surya Yuda hingga perguruan Raja Geni, tempat di mana Surya Yuda akan mencari solusi atas masalahnya. Di sisi lain, kerajaan Jalupangguru adalah tempat di mana mengkudu emas tumbuh. Jika dia beruntung, maka dia akan bisa mendapatkan buah itu untuk mengobatinya. Dengan bekal sebuah surat yang ditulis oleh Ki Arya Saloka, Surya Yuda meninggalkan desa menuju timur, tempat kerajaan Jalupangguru berada. Hari-hari yang harus dilewati oleh Surya Yuda cukup berat karena Ki Arya Saloka tidak memberikannya bekal makanan dan menyarankan untuk berburu hewan sembari melatih keterampilan mereka berdua. Ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang berat jika saja Gendon memiliki kemampuan berburu. Namun, selain makan dan tidur, berat badan adalah kelebihan yang dimiliki oleh Gendon. Ketika malam mulai turun, Surya Yuda menambatkan kuda di bawah pohon rindang yang terletak di tepi sungai. Tuan muda, Gendon bikin api unggun dulu ya. Ya, aku akan menangkap beberapa ikan. Kalau kau mau, tangkap saja sendiri. Jangan bergantung padaku terus. Keduanya mulai melakukan tugas masing-masing. Gendon mengumpulkan ranting dan juga menyalakan api menggunakan pemantik yang dia bawa, sementara Surya Yuda terjun ke dalam sungai. Dengan kemampuan berenangnya yang mengagumkan, Surya Yuda berhasil menangkap 5 ekor ikan mas yang berukuran cukup besar, sekitar 1 muka orang dewasa. Surya Yuda mengambil belati dari cincin penyimpanannya untuk membersihkan isi perut ikan-ikan tersebut. Tuan muda, ternyata terampil juga ya dalam urusan dapur. Sepertinya Gendon bakalan tambah gemuk nih kalau ikut tuan muda. Surya Yuda hanya melemparkan pandangannya sekilas sebelum melanjutkan aktivitasnya membersihkan ikan. Kau terlalu percaya diri. Siapa bilang aku akan membagi untukmu juga? Senyum kebahagiaan Gendon sirna seketika. Pemuda bertubuh gempal itu langsung murung ketika mendengar jawaban Surya Yuda. Tuan muda jahat sama Gendon, ucap Gendon memonyongkan bibirnya. Surya Yuda menatap Gendon. Belati yang sedang digunakan untuk membersihkan ikan kini sudah berada di depan wajah Gendon. Seperti kata Yang, tangkap makananmu sendiri. Ingat, aku membawamu sebagai teman, bukan untuk menjadi beban, mengerti? Tapi Gendon gak bisa nangkep ikan, tuan muda. Itu masalahmu, bukan masalahku. Lagi pula, kenapa juga Yang harus meminta orang seperti kamu ikut? Menyusahkan. Tuan muda, tapi... sudahlah, jangan banyak alasan. Kau bisa menjadi murid guruku. Kemampuanmu pasti tidak buruk. Cari makananmu sendiri. Surya Yuda membersihkan belatinya dari darah dan sisik ikan sebelum memotong beberapa ranting dan meruncingkan bagian ujungnya untuk menusuk badan ikan. Api sudah menyala dengan baik. Bara juga mereka dengan sempurna sehingga memudahkan Surya Yuda untuk memanggang ikannya. Gendon yang tak bisa menangkap ikan hanya diam di dekat api unggun seraya memegangi perutnya yang lapar. Surya Yuda hanya mendengus pelan ketika melihat Gendon tak berusaha mencari makanan. Aku tidak akan berbaik hati padamu, Gendon.
Ikan-ikan yang diletakkan di atas bara api mulai mengeluarkan buih-buih minyak dan juga kulitnya yang mulai pecah membuat daging putih yang menyeruak keluar menandakan jika ikan mulai matang. Surya Yuda terlihat tak sabar menunggu ikannya masak dan siap santap. Namun, sebelum ikan tersebut benar-benar matang, Surya Yuda merasa aneh dengan perutnya. Surya Yuda menoleh ke arah Gendon yang masih memegangi perutnya. "Gendon, aku ingin buang air kecil sebentar. Titip ikannya, jangan sampai gosong." "Siap, Tuan Muda." Surya Yuda meninggalkan api unggun dan menjauh, berjalan menyusuri semak-semak hingga lokasi yang cukup jauh dari api unggun. Setelah menuntaskan keperluannya, Surya Yuda melihat aliran air yang sangat jernih. Arusnya tak terlalu deras, tapi juga bukan arus yang tenang. Namun, bukan itu yang membuatnya tertarik, melainkan sinar kehijauan yang berpendar dari dasar sungai. Sungai itu cukup dalam, tetapi itu semua bukan sesuatu yang menghalanginya. Surya Yuda melepaskan pakaian atasnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan sebelum mulai menceburkan diri ke sungai. Dia berjalan dengan perlahan hingga sampai di tengah sungai, bagian di mana kedalaman air mencapai dadanya. Surya Yuda mengambil nafas panjang sebelum menenggelamkan seluruh tubuhnya ke bawah air. Aliran air yang jernih membuat Surya Yuda bisa melihat dengan jelas pemandangan di bawah sana. Dia terus berenang menuju titik terdalam di mana cahaya kehijauan itu berpendar. Ketika dia mencapai titik tersebut, ternyata cahaya hijau yang berpendar itu adalah sebuah batu seukuran kepalan bayi. Tanpa basa-basi, Surya Yuda langsung mengambilnya. Dia terpukau dengan keindahan batu tersebut, warna hijau yang berpendar. Ketika batu tersebut terkena sinar rembulan, membuatnya mengingat Ayu Ningrum seketika. Jika dipecah dan dijadikan perhiasan, pasti akan sangat cantik. Cukup lama Surya Yuda menyelam di bawah air, tetapi dia tidak merasa kesulitan sedikit pun. Selain pengguna pedang yang handal, Surya Yuda juga merupakan pemanah ulung, di mana bukan rahasia lagi jika seorang pemanah memiliki pola pernafasan yang lebih baik dari petarung biasa. Dalam hal ini, Surya Yuda bisa bertahan ratusan tarikan nafas di bawah air tanpa menggunakan tenaga dalamnya. Jika ditambah dengan tenaga dalam, maka dia bisa bertahan hingga beberapa penanakan nasi. Surya Yuda berenang, mengejar ikan-ikan itu dan menangkapnya dalam beberapa tarikan nafas. Surya Yuda sudah berhasil menangkap beberapa ekor ikan. Namun, begitu Surya Yuda menangkap ikan, ikan tersebut langsung menghilang seperti tak pernah ada sebelumnya. Ya, Surya Yuda langsung melemparkan ikan-ikan hasil buruannya ke cincin penyimpanan. Hal itu ia lakukan agar tak merepotkannya untuk naik ke permukaan. Setelah menangkap belasan ekor ikan, Surya Yuda memutuskan untuk kembali karena perutnya keroncongan. Dia baru sadar jika dia ternyata sudah pergi cukup lama, pasti saat ini ikan yang sebelumnya ia bakar sudah matang. Surya Yuda muncul ke permukaan dan melompat ke daratan. Baju yang ia simpan di cincin penyimpanan kembali dikeluarkan. Setelah mengenakan pakaian baru yang bersih dan kering, Surya Yuda berjalan santai sambil bersiul kembali ke tempat Gendon berada. "Kurang ajar, apa yang kau lakukan pada ikanku?" Surya Yuda melangkah dengan gusar menuju tempat Gendon duduk. Surya Yuda tak pernah semarah ini sebelumnya, apalagi jika tentang makanan. Tetapi entah apa yang terjadi pada tubuhnya membuat Surya Yuda begitu cepat marah. Surya Yuda sudah sampai di hadapan Gendon. Pemuda itu bertolak pinggang dengan satu tangannya, matanya melotot seperti ingin keluar. "Kenapa kau habiskan semua?" "Anu Tuan Muda, Gendon lapar, jadi Gendon makan." Surya Yuda mengerenyit.
Siapa yang suruh kamu makan? Gendon menggeleng pelan, tangannya meletakkan sesuatu ke tanah yang tak lain adalah duri dan kepala ikan yang terlihat bersih tanpa daging. Terlihat juga beberapa duri lainnya yang berserakan di tanah. Gak ada yang nyuruh, Tuan Muda. Lalu, kenapa kamu makan? Teriak Surya Yuda emosi. Gendon tersenyum malu. Kan Tuan Muda juga nggak bilang kalau ikannya nggak boleh dimakan. Tuan Muda cuma bilang ikannya itu nggak boleh dibagi. Jadi Gendon langsung masukin satu ikan utuh deh, gak dipotek-potek dulu. Kau, Surya Yuda tak melanjutkan kalimatnya karena Gendon tak sepenuhnya salah. Dari awal, dia memang tak pernah melarang Gendon memakan ikan-ikannya, jadi ia hanya bisa menelan kembali amarahnya. Surya Yuda mengeluarkan beberapa ekor ikan yang baru saja dia tangkap dan melemparkannya ke tanah. Tanggung jawab, bakarkan ikan itu untukku. Gendon mengangguk patuh. Pemuda bertubuh gempal itu kemudian memungut ikan-ikan tersebut dan hendak melemparkannya ke kobaran api unggun. Surya Yuda yang melihat hal itu tak tahan untuk tidak berteriak. Kau sungguh membuatku marah, Gendon. Gendon, tangannya sudah bersiap untuk melemparkan ikan-ikan itu, tetapi mendengar teriakan Surya Yuda, tangan tersebut berhenti dengan sendirinya. Gendon menoleh dan menatap Surya Yuda dengan wajah polosnya. Gendon, salah lagi ya Tuan Muda? Bukan salah lagi, tapi sangat salah. Bersihkan ikan-ikan itu terlebih dulu, keluarkan isi perutnya, baru kau bakar ikannya, paham? Gendon mengangguk. Pemuda itu menuju ke tepi sungai dan mengeluarkan belati yang terselip di pinggangnya dan mulai membersihkan ikan. Surya Yuda yang tidak ingin makanannya diolah secara asal-asalan selalu memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh Gendon. Setelah membersihkan sisik dan juga isi perut ikan, Gendon menggunakan daun jati untuk membungkus ikan-ikan tersebut dan membawanya ke hadapan Surya Yuda. Kalau begini, sudah bersih belum Tuan Muda? Surya Yuda mengangguk pelan. Ketika melihat tak ada yang aneh dari ikan-ikan itu, Gendon pun berbalik menuju api unggun dan memasukkan 3 ekor ikan ke dalam sebuah bambu yang sudah ia siapkan sebelumnya. Bambu ditutup menggunakan buntalan daun jati dan mulai dipanggang di atas bara yang merekah. Gendon mengorek bara api seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam api unggun. Setelah beberapa saat, terlihat Gendon berhasil mengeluarkan 2 buah benda yang bagian luarnya sudah menghitam dan mengepulkan asap. Gendon memegangnya dan cepat-cepat melemparkan pada Surya Yuda, mencegah hawa panas yang merambat ke tangannya. Tuan Muda, tangkap! Surya Yuda refleks menangkap benda yang dilemparkan oleh Gendon setelah melihat lemparan itu dan mendengar teriakan Gendon. Sial, panas sekali. Begitu berhasil menangkap benda yang tak lain adalah ubi bakar, Surya Yuda lekas-lekas meletakkan ubi itu ke tanah karena masih terlalu panas untuk dipegang apalagi dimakan. Tadi waktu Tuan Muda pergi mandi, Gendon bakar ubi, kebetulan baru matang, ucap Gendon. Surya Yuda hanya mengangguk pelan. Ia tak begitu peduli dengan asal-muasal ubi yang dibakar oleh Gendon. Bisa menjadi orang kepercayaan Ki Arya Saloka bukanlah hal yang mudah. Jadi Surya Yuda juga meyakini jika Gendon pemuda yang memiliki kemampuan walau dia tak mengetahuinya. Masalah makanan tentu saja bukan hal yang sulit untuk Gendon dapatkan. Jika tidak, pipi pemuda itu tidak akan sebegitu gembul. Ketika Surya Yuda sedang hanyut dalam pikirannya, Gendon menghela nafas perlahan. Maaf ya Tuan Muda, tadi Gendon makan semua ikan-ikan Tuan Muda. Habis Gendon lapar. Ubi yang Gendon bakar juga tadi belum matang. Lagi-lagi Surya Yuda hanya mengangguk. Diam-diam dia memperhatikan Gendon yang dengan santainya memegang ubi yang masih mengepul. Padahal Surya Yuda yakin jika dirinya tak bisa sesantai itu. Dugaannya diperkuat setelah Surya Yuda menyentuh ubi yang masih bisa membuat tangannya melepuh.
Gendon yang melihat Surya Yuda hanya diam menatapnya menjadi salah tingkah. Tuan muda, jangan liatin Gendon terus dong. Nanti Gendon bisa keselak loh. Kalau Gendon keselak, gimana kalau ubinya nyembur ke muka Tuan muda? Surya Yuda akhirnya tersenyum setelah membayangkan adegan bagaimana Gendon yang tersedak dan menyemburkan isi mulutnya. Kamu ada saja. Jika berani menyembur ke mukaku, ku ompongkan semua gigimu. Oh, Tuan muda mah bercandanya serem. Gendon takut. Sudahlah. Surya Yuda menjeda kalimatnya seperti mengatakan sesuatu pada Gendon. Oh iya, mulai saat ini jangan panggil aku Tuan muda. Cukup panggil Surya atau Yuda. Mengerti? Gendon menggeleng keras. Oh, Gendon gak berani. Nanti kalau Ki Arya denger, bisa-bisa lepas semua gigi Gendon. Surya Yuda mendesah panjang. Kalau begitu tidak masalah. Tapi kalau aku mendengar kau memanggilku, kalau begitu tidak masalah. Tapi kalau aku mendengar kau memanggilku Tuan muda, aku akan menjahit mulutmu hingga tidak bisa makan. Bagaimana? Gendon spontan memegangi mulutnya dan menggeleng keras. Kalau gitu, Gendon manggil Aden bagus. Gimana? Suka-suka saja. Gendon mengangguk patuh, tapi dalam hatinya pemuda gempal itu menggerutu. Jika suka-suka Gendon, kenapa mulut Gendon mau dijahit? Kan Gendon takut. Batin Gendon. Ikan sudah habis. Apalagi ubi bakar yang mereka makan sebagai hidangan pembuka. Gendon sudah memetik beberapa lembar daun talas yang cukup lebar sebagai alas tidurnya dan Surya Yuda. Di sisi lain, Surya Yuda juga sudah kelelahan karena perjalanannya hari ini yang cukup panjang. Pemuda itu merebahkan diri di atas daun talas yang sudah digelar oleh Gendon. Suara jangkrik dan burung hantu tampaknya menjadi musik pengantar tidur mereka untuk malam itu. Surya Yuda baru saja memejamkan matanya ketika mendengar suara gemerisik dari arah semak-semak. Pemuda itu mengambil pedangnya dari cincin penyimpanan. Rasa kantuk yang sebelumnya sudah menguasai separuh jiwanya kini benar-benar sirna. Dengan mengendap-endap, Surya Yuda mendekati semak-semak. Tangannya selalu berada di gagang pedang, bersiap jika sewaktu-waktu dia harus menarik pedangnya. Sak! Ketika Surya Yuda menyibak ilalang yang setinggi pinggang, telinganya mendengar suara babi menguik kencang diikuti dengan ilalang di depannya yang mulai bergoyang. Dua tarikan nafas kemudian terlihat celeng yang besar seperti anak sapi itu menerjang ke arah Surya Yuda. Sial, Surya Yuda spontan melompat dan berusaha menghindari terjangan celeng tersebut. Medan di semak-semak sama sekali tidak menguntungkannya. Surya Yuda berlari sekejang mungkin menuju tanah datar di sekitar api unggun. Ketika sudah sampai di tempat yang sudah ia pertimbangkan, Surya Yuda berbalik dan menarik pedangnya. Sebuah senyuman iblis muncul dari sudut mulut pemuda itu sebelum ia mengangkat pedangnya dengan dua tangan. Pedang tersebut kini berada tepat di atas kepala Surya Yuda dan siap untuk menebas apa saja benda yang menjadi target. Celeng yang melihat kilatan pedang di tangan Surya Yuda sepertinya memahami jika dirinya berada dalam bahaya. Namun, celeng itu tak ada pilihan lain karena dirinya yang tak bisa berbelok. Brak, srek, Surya Yuda memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk menghadapi tabrakan. Pedang yang awalnya berada di posisi menebas diputar hingga bersiap untuk menusuk. Ketika celeng tersebut menabrak kakinya, Surya Yuda menghentakkan pedangnya dan menusuk kepala celeng itu hingga tembus ke leher. Mati! Sebuah cairan hangat mulai menetes dan membasahi kaki Surya Yuda. Pemuda itu merasa jika pedangnya bergetar ketika menghadapi celeng yang sedang sekarat. Lenguhan panjang yang diiringi hembusan nafas terakhir celeng itu membuat Surya Yuda bernafas lega dan mencabut pedangnya. Kekuatannya mulai pulih. Tidak seperti menghadapi celeng ala sebulan yang lalu yang membuatnya harus menahan malu di depan Ayuningrum.
Dari ujung hingga pangkal pedang seluruhnya berwarna merah. Karena berlumuran darah, Surya Yuda menendang celeng tersebut dan berjalan menuju sungai untuk mencuci kaki serta pedangnya. Ketika Surya Yuda membasuh kakinya, dia baru sadar jika ada sesuatu yang salah karena ia merasa perih di bagian pahanya. Surya Yuda yang penasaran pun meraba pahanya dan merasakan jika dagingnya terkoyak. Sial. Din Bagus lagi ngapain? Kok malam-malam di sungai? Terdengar suara dari arah belakang yang membuat Surya Yuda spontan menoleh. Surya Yuda mencibir. Menurutmu apa? Jika kau tidur tidak seperti batang warak, aku tidak akan berendam malam-malam seperti ini. Dan Bagus kepanasan ya gara-gara Gendon tidur, tanya Gendon dengan polosnya. Surya Yuda mendesak panjang. Dirinya berharap bisa cepat sampai ke padepokan Raga Geni dan berpisah dengan Gendon yang kerap kali membuatnya darah tinggi. Sudahlah, kau urus saja celeng sialan itu. Walau bisa diolah menjadi makanan enak, aku tak sudi memakannya. Surya Yuda menunjuk ke arah celeng yang tergeletak di tanah sebelum naik ke tepi sungai. Gendon mengangguk dan menyeret bangkai celeng itu sebelum menceburkannya ke sungai dan menghanyutkannya. Hari ini, untuk ketiga kalinya, Surya Yuda berganti pakaian. Surya Yuda berganti pakaian di semak-semak karena tak ingin Gendon melihatnya. Luka di kakinya dibalut dengan potongan kain. Ketika Surya Yuda berniat untuk kembali ke tempat istirahatnya, dia kembali mendengar suara gemerisik dari arah semak-semak. Bedanya, kali ini tidak seberisik tadi, tetapi tetap membuat Surya Yuda penasaran. Disibaknya semak-semak tersebut menggunakan tangannya, tak ada gerakan apa-apa. Sampai pada masa Surya Yuda merasakan sesuatu yang tajam menembus lengannya. Surya Yuda mengibaskan tangannya. Manik hitamnya membesar ketika melihat seekor ular menggigit tangannya. Saking kencangnya Surya Yuda mengibas, ular tersebut terpental hingga membentur batu besar. Gendon! Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah memanggil pemuda bertubuh gempal itu karena dibanding dirinya, Gendon lebih piawai dalam hal pengobatan. Gendon yang baru saja merebahkan diri, begitu mendengar teriakan Surya Yuda, langsung melompat dan berlari menuju tempat Surya Yuda berada. Gendon yang biasanya santai, kini benar-benar panik karena melihat seekor ular tergeletak tak jauh dari tempat Surya Yuda berdiri. Din Bagus, kenapa? Surya Yuda menunjuk ke arah ular yang tergeletak di dekat batu besar. Seekor ular berwarna abu-abu gelap dengan panjang setombak. Walau ukurannya tak terlalu besar, nyatanya ular itu membuat Gendon semakin panik. Ini adalah ular lanang yang sangat mematikan. Sebagian besar korban gigitan ular lanang akan berakhir di liang lahat. Ya dewa, Din Bagus gigit ular. Bagian mana yang digigit? Bukan ular, gigit ular kan? Tanya Gendon panik sambil meraba-raba tubuh Surya Yuda. Dengan gemetar, Surya Yuda mengulurkan tangan kanannya yang mulai membiru. Weladalah, racunnya masuk banyak ini mah, teriak Gendon ketika melihat bagian tangan Surya Yuda. Surya Yuda meringis kesakitan. Lalu bagaimana? Apa kita potong saja ya? Pak! Sebuah pukulan mendarat di kepala Gendon. Surya Yuda dengan tangan kirinya yang melakukannya. Gila. Terus gimana Din Bagus? Ki Arya gak ngasih Gendon obat untuk bisa ular. Surya Yuda merdesa panjang. Pemuda itu membuka mulutnya, berniat untuk menghisap racun dari tangan. Namun sebelum itu terjadi, Gendon menarik tangannya terlebih dahulu. Jangan, percuma, sia-sia. Gendon mengajak Surya Yuda kembali ke tempat istirahat. Pemuda itu menatap Surya Yuda dengan senyuman. Gendon ingat sesuatu. Gendon meminta Surya Yuda untuk duduk dan tak banyak menggerakkan tangan kanannya. Surya Yuda menurut dan memejamkan matanya dan duduk dalam posisi lotus. Din Bagus jangan tidur ya. Kalau tidur nanti gak bisa melek lagi. Gaswat, ucap Gendon. Lalu aku harus bagaimana? Kepalaku mulai pusing.
Ya, ini bukan pertama kali Surya Yuda tergigit ular, tetapi ini untuk pertama kalinya dia digigit ular mematikan. Dan Bagus duduk, diam, jangan tegang, jangan tidur. Wes, itu aja. Walau Gendon juga nggak yakin, tapi Gendon akan berusaha. Surya Yuda mengangguk pelan. Pemuda itu mulai merasa pusing dan rasa sakit di area gigitan semakin meluas. Terlihat Gendon mengeluarkan sebuah wadah perunggu kecil dari balik bajunya dan mengambil air dari danau. Wadah perunggu yang sudah dipenuhi air itu diletakkan di atas bara yang merekah. Surya Yuda melihatnya dengan kebingungan. Karena tak dapat lagi menahan rasa penasarannya, Surya Yuda kemudian bertanya pada Gendon, "Kenapa kau malah merebus air? Kenapa tidak meracik obat untukku?" Jadi begini Den Bagus, bisa ular lanang itu sangat mematikan. Dan seperti yang Gendon bilang, kita tidak punya obat. Walau di dalam cincin Den Bagus ada gudang obat, Gendon juga nggak tahu obatnya yang mana. Jadi mending lakukan yang Gendon tahu aja. Aku tidak ingin jawaban seperti itu. Kenapa kau merebus air? Bisa ular lanang itu bakal terurai kalau terkena panas. Nah, cara paling halus adalah bagian gigitannya disiram dengan air mendidih. Jadi kau ingin mencoba menguraikan bisanya? Tanya Surya Yuda lagi. Gendon hanya mengangguk pelan. Sudah, Den Bagus di sini dulu. Gendon mau cari kayu bakar sebentar. Ya, hati-hati, jangan sampai tersesat. Mendengar peringatan dari Surya Yuda, Gendon tersenyum tengil sebelum berkata, "Den Bagus khawatir ya sama Gendon." Kau, pekik Surya Yuda diiringi lemparan kerikil ke arah Gendon yang membuat pemuda itu langsung berlari mencari kayu bakar. Dalam kesendiriannya, Surya Yuda tersenyum kecil. Dia mengingat lagi beberapa kejadian di masa lalu yang membuatnya hampir mati. Berkali-kali menghadapi kematian, berkali-kali juga ia lolos. Apakah hari ini akan sama? Surya Yuda tersenyum tipis, kembali memikirkan nasibnya yang seringkali dipermainkan oleh pembuat takdir. Jika aku mati, aku hanya berharap Gendon mau membawa tubuhku ke Artajaya. Dilihatnya cincin yang melingkar di jari tengah tangan kirinya. Dengan pikirannya, Surya Yuda memeriksa beberapa barang yang mungkin berguna untuk menolongnya. Surya Yuda mengeluarkan tempayan, gulungan kain yang berisi jarum dan 2 buah pisau perak. Walau Gendon memintanya untuk diam, tetapi Surya Yuda tak ingin pasrah menghadapi takdir. Jadi ia mengambil air menggunakan tempayan dan merebusnya. Pisau perak dia keluarkan karena dalam ilmu pengobatan, pisau perak adalah benda berharga bagi para tabib. Tapi kakeknya memberikannya beberapa bilah sebagai simpanan. Tak lama berselang, Gendon kembali dengan tumpukan kayu bakar dalam gendongannya. Ketika melihat tempayan yang berisi air mendidih, Gendon tersenyum tipis dan meledek Surya Yuda. Dan Bagus gak sabaran banget. Sudah, cepat lakukan apa yang harus kau lakukan. Gendon meraih tempayan berisi air mendidih dan duduk di samping Surya Yuda. Pemuda bertubuh gempal itu memberikan sapu tangan pada Surya Yuda. Dan Bagus gigit ini aja ya, ini bakalan sakit nih soalnya. Surya Yuda mengambil sapu tangan itu dan menyumpal mulutnya. Gendon duduk di samping kanan Surya Yuda, menjepit tangan yang digigit ular sebelum berkata, "Ini sakit ya, Den Bagus." Surya Yuda hanya bisa mengangguk karena mulutnya yang disumpal kain. 1, 2, 3. Setelah memberi aba-aba, Gendon memasukkan tangan kanan Surya Yuda ke dalam air mendidih hingga pergelangan tangannya terendam sempurna. Di sisi lain, Surya Yuda mengeraskan tulang-tulang di seluruh tubuhnya demi memendam teriakan yang ingin keluar. 5 tarikan nafas berlalu, Gendon mengangkat tangan Surya Yuda sebelum merendamnya kembali. Surya Yuda yang tak lagi bisa menahan teriakannya meninju tanah di sampingnya dengan tangan kirinya. Set! Gendon menyayat tangan kanan Surya Yuda, tapi tidak ada darah yang keluar. "Gendon, apa-apaan kau?" "Waduh, kalau darahnya ngalir, racunnya berarti udah berhenti."
Loh ini darahnya masih hitam juga kental. Surya Yuda mengangguk. Dia akhirnya melihat Gendon menusuk tangannya menggunakan beberapa jarum, tetapi hanya sedikit yang keluar. Tiba-tiba Gendon melirik Surya Yuda dengan tatapan serius. Dan bagus janji ya, jangan banyak gerak ya, jangan panik juga. Karena semakin banyak gerakan yang Den Bagus lakukan, racunnya akan cepat melebar. Ya, aku mengerti. Gendon beranjak dari samping Surya Yuda dan berlari ke tengah hutan untuk mencari kelapa hijau. Surya Yuda menahan rasa sakitnya hingga ia mendengar suara kuda mendekat. Siapa? Siapa di sana? Terdengar teriakan pertanyaan ketika kuda-kuda tersebut mendekati tempat Surya Yuda berada. Tuan Surya Yuda, apa itu Anda? Mendengar namanya disebut, Surya Yuda langsung menoleh dan balik bertanya, siapa kau? Terlihat beberapa orang yang turun dari kuda dan berjalan ke arah Surya Yuda. Surya Yuda memperhatikan wajah orang-orang yang baru datang. Dilihat dari pakaian yang mereka pakai, mereka adalah pasukan puting beliung yang menjaga perbatasan. Keempat orang yang datang berlutut dengan satu kakinya dan memberikan salam pada Surya Yuda. Salam, Jenderal Muda Surya Yuda. Kami dari pasukan puting beliung sedang berpatroli dan melihat kuda Anda, jadi kami sampai ke tempat ini. Jangan panggil aku Jenderal Muda lagi, kawan-kawan. Paduka Raja Wirya Semita telah membebaskanku dari tugas. Prajurit yang berada paling depan menggeleng. Kami tidak berani, walau ibu kota berada jauh di selatan. Berita tentang keberanian Anda sudah tersebar bahkan hingga ke perbatasan. Dengan keberanian seperti itu, Anda tidak pantas mendapat balasan seperti ini. Lancang. Jadi kalian menentang keputusan Paduka Raja. Keempat orang itu menggeleng keras. Bukan. Maksud kami bukan seperti itu. Hanya saja ini sangat tidak adil untuk Anda, Jenderal Muda. Adil atau tidak? Tidak boleh seperti itu. Kami sangat menghormati Anda dan begitu kagum dengan segala sepak terjang yang Anda buat. Sulit bagi kami untuk menerima jika Anda bukan atasan kami lagi. Hati Surya Yuda menjadi begitu hangat mendengar ketulusan orang-orang ini. Awalnya, apa yang ada dalam pikirannya sama dengan mereka, hanya saja dia baru sadar jika keputusan ayahandanya adalah yang terbaik. Dengan kondisinya sekarang, dia akan sulit bersaing dengan prajurit lain. Bukankah kalian sedang patroli? Kembalilah, atau kalian akan mendapat hukuman. 4 orang pria berseragam prajurit itu hanya mengangguk pelan dan berdiri sebelum memberikan salam perpisahan pada Surya Yuda. 4 orang pria berseragam prajurit itu hanya mengangguk pelan dan berdiri sebelum memberikan salam perpisahan pada Surya Yuda. Gelapnya malam membuat mereka terdapat melihat wajah Surya Yuda yang mulai pucat dengan bibir membiru. Hanya saja mereka sedikit curiga ketika mendengar Surya Yuda menjawab dengan suara bergetar. Jenderal Muda, apa Anda baik-baik saja? Seorang prajurit mendekati Surya Yuda dengan khawatir. Surya Yuda mengangguk pelan. Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya sedih. Surya Yuda tak dapat melanjutkan kata-katanya. Dari mulutnya menggelegak busa berwarna putih yang bercampur darah. Prajurit yang berdiri di hadapan Surya Yuda langsung menopang tubuh Surya Yuda yang hampir ambruk. Jenderal, teriak prajurit tersebut dengan panik. 3 prajurit yang sempat terpaku karena hal tersebut ikut mendekati Surya Yuda dan memeriksa kondisinya. Anda terluka. Seorang prajurit menarik tangan Surya Yuda dan memeriksanya. Begitu melihat 2 bekas taring yang membiru, mata prajurit tersebut melebar. Gigitan ular. Kenapa Anda tetap diam di sini, Jenderal? Suara gemersak dari arah semak-semak membuat para prajurit tersebut waspada. Mereka menyiagakan pedang yang tersarung di pinggang masing-masing. Semakin lama suara tersebut semakin keras menandakan jika ada yang berusaha mendekat. 3 orang prajurit berdiri di depan Surya Yuda berusaha melindungi sang jenderal muda yang sedang terluka. Jantung mereka berdebar kencang, bukan takut tetapi penasaran dengan siapa yang akan mereka hadapi kali ini.
seorang kawan atau lawan. Serak! Sosok pria berbadan gempal keluar dari semak-semak sembari menenteng dua benda bulat yang ternyata kelapa berwarna hijau. Ketika tiga prajurit yang berdiri di hadapan Surya Yuda hendak menyerang pria tersebut, Surya Yuda berkata dengan suara lemah, "Jangan, dia kawanku." Gerakan tiga prajurit tersebut berhenti ketika mendengar ucapan Surya Yuda. "Siapa kalian?" tanya Gendon dengan nafas tersengal. Keringat bercucuran membasahi wajah pria tersebut yang bulat seperti pantat bayi. Setelah menjarungkan pedangnya ke selongsong, seorang prajurit maju untuk memperkenalkan diri. "Kami prajurit perbatasan dari Kamp Puting Beliung. Namaku Gendon, aku murid Ki Arya Saloka." Gendon mendekati Surya Yuda dan memeriksa tangannya yang tergigit ular. Nafas panjang kabur dari mulut pemuda bertubuh gempal tersebut ketika memeriksa tangan Surya Yuda. "Racunnya sudah menyebar," ucap Gendon. Gendon menarik parang dari pinggangnya dan membacok kelapa hingga seratnya menipis. Setelah kelapa tersebut dilubangi, Gendon meminta Surya Yuda untuk meminumnya. Seharusnya ini bisa mengurangi kecepatan racun tersebut. Dan Bagus harus nurut pokoknya sama Gendon kalau Den Bagus mau selamat. Surya Yuda mengangguk pelan. Dia meneguk air kelapa hingga tersisa separuh. Kepalanya terasa berat, matanya berkunang-kunang, rasa mual yang hebat mulai timbul hingga Surya Yuda kembali muntah. Gendon kembali menyodorkan kelapa yang masih tersisa separuh dan meminta Surya Yuda menghabiskannya. Empat prajurit yang sudah pamit mengurungkan niat mereka untuk pergi. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Surya Yuda karena melihat kondisi pemuda tersebut begitu lemah. Seorang prajurit memberikan kode pada tiga kawannya untuk mendekat. Tiga orang yang melihat kode dari kawannya segera mengangguk dan menjauh dari tempat Surya Yuda berada. Empat orang itu membuat sebuah lingkaran kecil dan berunding dengan suara yang sangat pelan. "Bagaimana kalau kita membawa jenderal muda ke barak?" "Ya, aku setuju. Kawan-kawan kita juga pasti akan setuju." "Ya, tapi apa jenderal muda mau ya?" "Mau tidak mau, melihat kondisinya yang seperti itu, aku tidak tahan melihatnya. Baru saja sembuh sudah terluka lagi." "Baiklah, sepertinya si gendut itu teman jenderal muda. Dia bisa kita andalkan untuk masalah ini." Setelah perundingan singkat tersebut, mereka berempat setuju untuk membujuk Gendon agar membawa Surya Yuda ke barak mereka yang letaknya tak begitu jauh dari tempat ini. "Kang Gendon, kita bisa bicara sebentar." Gendon yang memeriksa kondisi Surya Yuda menoleh sebelum menjawab. "Sebentar." Pemuda bertubuh gempal itu membalut tangan Surya Yuda dengan kain sebelum mendatangi empat prajurit dengan wajah kesal. "Ada apa sih? Gendon kan lagi ngurusin Den Bagus." Melihat raut kesal dari Gendon, senyuman yang terukir di bibir empat orang itu pudar seketika. "Begini Kang, kami tidak tahan melihat kondisi jenderal muda seperti ini. Bagaimana jika kita membawa jenderal muda untuk istirahat di barak?" "Barak? Lokasinya jauh nggak?" "Oh, tidak terlalu jauh. Hanya di balik bukit itu." Seorang prajurit menunjuk bukit kecil di belakangnya. Gendon berpikir sejenak sebelum membuat keputusan, tetapi suara tegas Surya Yuda memecahnya. "Kalian pikir barak militer itu seperti penginapan? Bisa seenaknya keluar masuk tanpa izin." Seorang prajurit maju. "Jenderal muda? Jenderal muda apanya? Aku bukan lagi jenderal muda." Prajurit tersebut terdiam sejenak, tetapi dia tak kehabisan akal. "Tuan muda, Anda adalah putra dari Jenderal Besar Indrayuda, Panglima Besar kami. Apa yang harus kami lakukan ketika Jenderal Besar tahu anaknya sedang terluka dan kami diam saja? Itu masalah kalian." Gendon yang melihat Surya Yuda seperti itu maju menghadapinya. "Den Bagus, Gendon sudah ambil keputusan. Kita harus pergi ke barak mereka untuk melakukan pengobatan. Pokoknya Den Bagus nurut deh sama Gendon. Ingat loh, barusan Den Bagus sudah janji sama Gendon. Kalau ingkar, tanggung sendiri yo akibatnya." "Kau mengancamku?" "Pokoknya kita ke barak sekarang juga." Selesai.
Wow, luar biasa kisah Surya Yuda. Dan di sini muncul satu tokoh baru, yaitu Gendon. Waduh, namanya aja udah ngeselin, Gendon ya kan. Dan emang tingkah lakunya ngeselin banget ya orang nih. Dia digambarkan tuh gendut, tapi jago lah ya ahli pengobatan karena dia murid langsung dari Ki Arya Saloka. Dan sudah pasti dia paling nggak bisa lah ya ngobat-ngobatin, tapi khusus untuk gigitan dari ular ya, bisa ular yang mematikan dia nggak bisa nih. Tapi ya dia sudah berusaha diculupin ke air panas, terus dikasih kelapa muda. Kalau kelapa muda oke lah, itu adalah salah satu media untuk penawar racun ya yang banyak diketahui. Dan di sini jadi semakin bervariasi ya, ada Surya Yuda, ada Gendon. Dan apakah Surya Yuda berhasil terselamatkan dari gigitan ular berbisa itu? Dan ini adalah gigitan ular lanang teman-teman, yang menurut yang saya ketahui ya, ini ular lanang lebih berbahaya dan sangat mematikan bisanya. Apakah Surya Yuda bisa terselamatkan? Dia akan dibawa ke barak militer pada pasukan ya yang pernah dia pimpin. Wah, jangan sampai ketinggalan besok teman-teman untuk part selanjutnya. Dan untuk Rana Smita, saya ucapkan terima kasih ya atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, mungkin punya komentar lain ya tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.